Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk mata kuliah Statistika Pendidikan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai display data dan masuk ke materi ukuran pemusatan data. Apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Oke, untuk yang pertama, kita kan kemarin sudah membahas mengenai cara membuat tabel distribusi dari suatu data. Nah, ini silakan teman-teman perhatikan untuk tabel yang sini adalah tabel distribusi yang kemarin kita garap bersama-sama. Nah, selanjutnya kita akan pertama saya akan mengenalkan beberapa part dari tabel distribusi dulu. Yang pertama, di sini untuk yang di interval kelas dia akan ada 10 sampai 22. Nah, 10 ini disebut sebagai batas bawah kelas. Sedangkan 22 disebut sebagai batas atas kelas. Oke. Kemudian ada beberapa bagian dari tabel distribusi frekuensi atau unsur-unsur lain yang bisa kita gali lebih dalam dari suatu tabel distribusi frekuensi. Ada nilai tengah, ada tepi bawah kelas, ada tepi atas kelas. Nah, untuk yang di sini memang saya langsung tampilkan ya, tapi apa itu nilai tengah, apa itu tepi bawah kelas, dan apa itu tepi bawah kelas, dan bagaimana cara mendapatkannya, mari kita bahas bersama-sama. Nilai tengah, jadi nilai tengah itu masing-masing kelas memiliki nilai tengah masing-masing gitu ya. Jadi misalkan untuk kelas yang pertama, jadi untuk yang kemarin itu panjang kelas, panjang interval kelasnya itu kan 13. Nah, berarti kan kalau data dijajar-jajar sebanyak 13 buah, berarti kan nanti yang ada di tengahnya adalah data ke 7 dan seterusnya. Nah, di antara 10 sampai 22, data ke-7 adalah data keberapa? Nah, kita bisa mencari dengan menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Nilai tengah dapat kita cari dengan menjumlahkan batas bawah dan batas atas kelasnya, kemudian kita bagi dua. Kita ambil contoh untuk kelas yang pertama saja. Untuk batas bawahnya kan 10. Nah, berarti di sini 10 kita tambahkan dengan batas atasnya 22, ya kan? Kemudian kita bagi dengan 2. Nah, kan gitu. Sama dengan 10 ditambah 22 berapa? 32. Nah, berarti untuk nilai tengah dari kelas yang pertama akan didapatkan dengan membagi 32 dengan 2. 32 dibagi 2 hasilnya berapa? Oh, hasilnya 16. Nah, ini sudah. Silahkan nanti teman-teman silahkan di cross check untuk kelas yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, serta kelas yang terakhir yaitu kelas ke-7, apakah benar untuk nilai tengahnya adalah nilai yang tersebut di sini? Gitu nggih. Kemudian ada unsur lain yang bisa digali dari tabel distribusi frekuensi, yaitu tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Apa itu tepi bawah kelas dan apa itu tepi atas kelas? Nah, tepi bawah kelas itu kita dapatkan dengan mengurangkan batas bawah kelas. Nah, ini kan 10 ya. Kita kurangkan dengan 0,5 atau setengah. Nah, perlu teman-teman catat bahwa kalau interval kelas, kalau batas bawah maupun batas atasnya berubah bilangan bulat, maka pengurang atau penjumlah ini yang di sini, yang di tepi atas adalah 0,5. Tapi jika misalkan untuk interval kelasnya kok
suatu saat teman-teman menemukan interval kelasnya misalkan 11,5 sampai berapa misalkan. Nah, berarti kan untuk batas bawah kelasnya itu kan ada koma-komanya. Berarti untuk mencari tepi bawah kelas bukan lagi dikurangi 0,5, melainkan dikurangi 0,05 dan seterusnya. Jika bilangan bulat, tepi bawah kelasnya dikurangkan dengan setengah. Sedangkan jika mengandung desimal satu angka di belakang koma, maka dikurangkan dengan 0,05, dua angka di belakang koma, dan seterusnya. Begitu pola untuk yang tepi atas kelas, sama nggih. Nah, sekarang kita coba untuk kelas yang pertama. Untuk tepi bawah kelas yang pertama, dia kan 10 ya. Nah, 10 kita akan mencari tepi bawah kelas, yaitu tinggal mengurangkan saja 10 dengan 0,5 atau setengah. Ya berarti tinggal 10 dikurangi setengah kan 9,5 ya. Nah, udah bener nih. Kemudian selanjutnya tepi atas kelas. Nah, tepi atas kelas, saya contohkan untuk yang pertama saja. Tepi atas kelas itu didapatkan dengan menjumlahkan batas atas kelas yang bersangkutan dengan 0,5. Oh, berarti batas atas kelas yang pertama itu kan 22. Berarti untuk tepi atas kelasnya gimana? Ya tinggal ditambahkan setengah. Oh, berarti hasilnya 22,5 dan seterusnya. Silahkan untuk kelas yang kedua sampai ke-7, teman-teman sekalian cross check apakah sudah benar ataukah belum. Nah, unsur-unsur tabel distribusi frekuensi yang ini nanti kita akan menggunakannya pada materi-materi selanjutnya, sehingga akan sangat penting bagi teman-teman semuanya untuk memahami dengan baik pada kesempatan kali ini. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Ada histogram dan poligon frekuensi. Pada pertemuan sebelumnya kita belum membahas sampai di sini. Baik, kita akan lanjutkan untuk menyajikan data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Seperti biasa. Jadi kalau misalkan data yang menggunakan tabel biasa, itu kan kalau dibuat diagram batang itu kan diagramnya sendiri-sendiri. Tapi kalau misalkan tabel distribusi frekuensi kita buat diagram batang, nanti kita pakainya itu ini histogram dan poligon frekuensi. Oke. Nah, untuk bentuk diagramnya itu seperti diagram batang ya, seperti tadi sudah saya singgung. Seperti diagram batang, hanya di sini sisi-sisi batangnya itu berdekatan atau berhimpitan. Nah, sedangkan kalau misalkan nanti itu disebut histogram ya, jadi diagram batang di tabel distribusi frekuensi kita gunakan histogram. Sedangkan nanti untuk tengah-tengah diagram masing-masing batangnya, kalau kita tarik garis, nanti akan membentuk poligon frekuensi. Yang sebenarnya pada konsep materi sebelumnya kita mengenal sebagai diagram garis. Namun kita sekarang up materinya ke tabel distribusi frekuensi atau tabel untuk data berkelompok. Oke, seperti apa contoh histogram dan poligon frekuensi? Nah, ini adalah contoh histogram dan poligon frekuensi. Ingat, untuk yang diagram batang ini, dia merupakan histogramnya. Sedangkan untuk yang garis, ini kan sebenarnya titik tengahnya ya. Mohon maaf, ini karena saya buat secara manual, jadi apakah ala kadarnya. Nah, ini dari mana Bu? Jadi kalau misalkan histogram dan poligon frekuensi, kita
membuatnya bukan berdasarkan batas bawah atau batas atas kelas masing-masing, melainkan tepi bawah dan tepi atas kelas masing-masing. Sekarang kita back lagi ke sebelumnya. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa untuk tepi atas kelas yang pertama ternyata sama dengan tepi bawah kelas selanjutnya. Begitu pula tepi atas kelas kedua akan sama seperti tepi bawah kelas yang ketiga. Seperti itu pula terus sehingga dia akan membuat suatu pola. Nah, pola ini nanti saat kita gambarkan ke dalam histogram, maka histogram itu diagram batangnya akan berhimpitan. Nah, silakan dicermati untuk kelas yang pertama kan dia dari 9,5 sampai 22,5. Habis itu 22,5 sampai 35,5. Kan gitu ya. Tepi bawah dan tepi atasnya. Kemudian kelas ketiga 35,5 sampai 48,5 dan seterusnya. Nah, kita bisa gambarkan ke dalam histogramnya. Nah, ini untuk kelas yang pertama kan dari 9,5 sampai 22,5 ya kan. Nah, ini satu batangan segini kan. Tadi frekuensinya berapa? Oh, frekuensinya tadi 3. Nah, ini maksudnya 2 itu yang ada di sini ya. Ini 2, ini 4, ini 6 dan seterusnya. Jadi 3 itu kan ada di tengah-tengah sini ya. Nah, sebenarnya ini kan di garis. Nah, mohon maaf, ini garisnya semakin lurus ya harusnya. Nah, begitu pula untuk kelas-kelas seterusnya. Jadi untuk kelas kedua itu kan kita pakainya tepi bawah dan tepi atas ya, jangan lupa. Nah, kalau menggunakan tepi bawah dan tepi atas, nanti hasil diagram batangnya akan berhimpit. Seperti ini, karena apa? Karena tadi seperti yang sudah tadi kita bahas bersama, bahwa tepi atas kelas sebelumnya akan berhimpitan atau sama dengan tepi bawah kelas setelahnya. Jadi otomatis kalau digambarkan dalam diagram batang seperti ini, nanti tepi-tepinya ini kan dia merujuk pada ini garis pembatas batangnya itu kan dia merujuk pada tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas. Jadi nanti batang yang dihasilkan akan berhimpit seperti ini. Nah, kemudian jika masing-masing batang kita ambil titik tengahnya di sini. Nah, ini mohon maaf ya karena ini kurang presisi. Ini harusnya ada di tengahnya persis ya. Nah, nanti masing-masing di titik tengahnya kita taruh titik di sini, kemudian kita hubungkan, maka setelah kita hubungkan dengan suatu garis, ini akan membentuk yang namanya poligon frekuensi. Poligon ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke tabel distribusi frekuensi kumulatif. Mungkin kata-kata kumulatif teman-teman sudah pernah mendengar nggih. Jadi misalkan KHS adalah KHS kumulatif itu kan total ini ya, total KHS semester dari semester 1 sampai semester yang sedang berjalan itu kan KHS kumulatif. Berarti kan di total semuanya sama dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Artinya tabel distribusi berkelompok dengan frekuensinya itu merupakan kumulatif. Nanti akan dibagi ke dalam dua kategori. Ada frekuensi kumulatif kurang dari, ada frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, selanjutnya untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif baik yang kurang dari maupun yang lebih dari ya. Ini di sini sudah saya istilahnya cara gampangnya dijejer ya. Jadi untuk mendapatkan ini kita akan flashback dulu ke tabel yang awal ini. Jadi bisa
dilihat untuk di sini sebenarnya fokus kita itu kan ada di tabel yang frekuensi kumulatif kurang dari serta lebih dari ini ya. Nah, pertama untuk membuat tabel kumulatif kurang dari dan lebih dari itu kita menggunakan datanya itu bukan lagi seperti yang batas atas dan batas bawah pada tabel sebelumnya ini. Tapi yang kita gunakan adalah tepi atas dan tepi bawah dari masing-masing kelas interval. Sekarang kita fokus pada tabel distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari dulu ya. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari, kita gunakan masing-masing kelas itu tepi atasnya. Nah, jadi untuk yang kurang dari berarti kita akan mencari frekuensi yang kurang dari tepi atas masing-masing kelas. Misal nih, untuk yang pertama, tepi atasnya kan 12,5. Nah, ini sudah saya tuliskan di sini. Untuk yang kumulatif kurang dari, nah berarti yang kurang dari 22,5, berarti kan yang kurang dari 22,5 itu kan berarti hanya kelas yang pertama saja. Kan gitu. Oh, berarti di sini hanya 3. Udah benar. Kan gitu. Selanjutnya untuk yang kurang dari 35,5. Untuk yang kurang dari 35,5 nih, oh berarti kan semua yang ada di kelas yang pertama dan ada yang di kelas kedua. Oh berarti tinggal dijumlah aja kan gitu. Nah kita jumlahkan 3 dan 4, dapatlah 7. Begitu pula untuk yang frekuensi kumulatif kurang dari kelas yang ketiga, kurang dari 48,5, berarti kan semua yang ada di kelas yang ketiga, ada yang semua yang di kelas kedua dan di kelas yang pertama. Ya berarti tinggal kita jumlahkan ketiganya ini kan, 3 tambah 4 tambah 5, oh 12. Begitu pula untuk yang seterusnya. Berarti tinggal kita jumlahkan saja frekuensi di kelas yang bersangkutan. Kalau kita sedang mencari frekuensi kelas yang keempat, ya berarti kita gunakan kelas yang keempat pada tabel yang awal. Namun yang ditulis di sini bukanlah 14, melainkan kita jumlahkan, oh maaf, di sini ya. Nah, bukan lagi kita tulis 8, tapi kita jumlahkan 8 ke atasnya, ini semuanya itu berapa? Berarti 3 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 8. Nah, berarti sama dengan berapa? Sama dengan 20. Nah, di sini. Oke, selanjutnya untuk frekuensi kumulatif yang kelas bawahnya juga sama. Nah, itu untuk yang frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian untuk frekuensi kumulatif yang lebih dari, kita gunakan batas bawah kelasnya. Jadi kan untuk yang batas bawah kelas yang pertama itu kan 9,5 ya. Ya udah kita tuliskan aja yang lebih dari, ini kan frekuensi kumulatif lebih dari ya. Berarti kita tuliskan lebih dari 9,5. Nah, yang lebih dari 9,5 berarti kan semuanya ini kan lebih dari 9,5. Ya udah kita jumlahkan lagi semuanya. Emang semuanya ada berapa? Oh, semuanya tuh ada 60 kan gitu. Oke. Selanjutnya untuk kelas yang kedua. Ingat kita gunakan tepi bawah. Berarti 22,5. Yang kurang dari 20 yang lebih dari 22,5 berarti yang mana aja? Kalau yang sini itu kan antara 10 sampai 22, berarti nggak ikut dong. Oh ya, berarti kita jumlahkan kelas kedua sampai kelas yang ke bawahnya. Kalau dijumlahkan kan hasilnya nanti sama dengan 57 nggih. Maaf. Nah, kemudian begitu pula untuk yang kelas ketiga. Nah, untuk yang kelas ketiga itu kan yang lebih dari 35,5. Yang lebih dari 35,5 berarti kan semua kelas ini ya enggak? Berarti kita jumlahkan kelas ketiga ke bawah. Ya berarti 5 tambah 8 sampai tambah 6 seterusnya. Nanti akan diperoleh 53 dan seterusnya ke bawah juga sama caranya. Monggo silahkan teman-teman semuanya di cross check ya, dihitung ulang dan ditulis lagi.
atau nanti akan saya berikan soal nanti untuk aplikasi biar lebih paham. Seperti itu. Kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu OGIF. Nah, OGIF itu apa? Jadi OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tadi kalau misalkan poligon itu kan kita gambarkan berdasarkan tabel distribusi frekuensi biasa itu loh. Kemudian kalau misalkan tabel distribusi frekuensi kita gambarkan dalam bentuk diagram garis atau grafik, bisa nggak? Oh bisa. Ada yang namanya OGIF. Nah, karena tadi tabel distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua macam, yaitu ada yang frekuensi kumulatif kurang dari dan ada yang frekuensi kumulatif lebih dari, maka OGIF juga ada dua macam. Yang pertama yaitu OGIF positif. OGIF positif itu apa? Kalau berdasarkan tabel kumulatif kurang dari, itu justru OGIF positif. Nah, OGIF positif itu biasanya dia bergerak dari yang kecil ke besar. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian untuk yang frekuensi kumulatif lebih dari, OGIF yang dihasilkan adalah OGIF negatif. Nanti kebalikannya, nanti dia bentuknya itu seperti ini. Untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif yang sebelumnya, kita juga bisa membuat OGIF-nya. Nah, ini adalah OGIF-nya. Silahkan nanti di cross-check masing-masing ya. Untuk ini adalah frekuensi kumulatif yang kurang dari, sedangkan untuk yang ini adalah frekuensi yang kumulatif yang lebih dari. Nah, nanti akan bertemu OGIF-nya itu kisarannya nanti ada di rata-ratanya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ukuran pemusatan. Ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama ada min atau rata-rata. Nah, rata-rata ini kita juga perlu memperhatikan rumus untuk dia itu tabelnya tabel tunggal atau tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok. Nah, kalau misalkan tabel tunggal itu kan kita tinggal jumlahkan semuanya, kemudian dibagi ada berapa banyak data gitu ya. Sedangkan di sini kalau data berkelompok itu kita memakai nilai tengahnya. Nilai tengah masing-masing kelas kita kalikan, jadi FI ini adalah frekuensi kelas, XI adalah nilai tengah kelas. Nah, nanti untuk rata-rata data berkelompok kita kalikan nilai tengah dengan frekuensi kelas masing-masing dibagi N. Nah, selanjutnya untuk ukuran pemusatan yang akan kita bahas sebenarnya adalah median. Tapi untuk median itu nanti kita akan skip untuk pertemuan minggu depan karena pembahasannya adalah sama dengan materi pertemuan yang akan datang. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah modus. Nah, mungkin teman-teman juga seringnya mendengar kata-kata modus gitu ya. Nah, modus itu sebenarnya apa sih? Jadi dalam matematika, modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi yang paling tinggi. Nah, untuk modus data yang tunggal itu kan kita gampang ya, tinggal cari yang paling tinggi frekuensinya, yang paling besar frekuensinya itu yang mana. Nah, itu adalah modusnya. Sedangkan kalau misalkan tabel yang berkelompok itu kan kita nggak bisa langsung menentukan modusnya sekian, itu nggak bisa. Tapi kita hanya bisa secara visual itu menentukan kelas mana yang frekuensinya paling tinggi, kan seperti itu. Nah, untuk data berkelompok kita menggunakan rumus modus sama dengan Elmo. L itu apa? L adalah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas yang bersangkutan ya. Jadi untuk yang pertama itu kita perlu mencari kelas mana sih yang memiliki frekuensi yang paling tinggi. Nah, itu adalah kelas modusnya. Setelah itu kita cari tepi bawahnya. C itu apa?
C adalah panjangnya. Panjang kelas atau panjang interval kelas sama saja. Oke. Nah, C adalah panjang kelas. Kemudian di sini ada delta pertama. Delta pertama adalah selisih frekuensi, ya, selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Ya. Ini sebelum, kalau delta yang pertama. Sedangkan di sini ada delta 2 juga. Kalau delta berarti tinggal selisih dengan frekuensi kelas setelahnya. Kan gitu. Nah, ini sama aja ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contohnya. Nah, ini adalah tabel distribusi yang kemarin kita bahas ya, dengan nilai tengahnya yang tadi sudah kita bahas bareng-bareng juga. Nah, ini nilai tengahnya masing-masing. Nah, untuk mencari X bar atau rata-rata atau min itu simbolnya gini ya, X bar begini, X kemudian atasnya itu dikasih apa ya, kesret lah istilahnya. Kemudian untuk mencari rata-ratanya itu kan sigma Fi kalikan dengan Xi nanti dibagi total datanya atau N-nya. Kemarin kan N-nya 60 ya. Nah, berarti untuk mencari Fi kali Xi gimana? Ya berarti tinggal nilai tengah kita kalikan dengan frekuensi kelas yang bersangkutan. Oh, berarti 16 kali 3 hasilnya 48. Nah, di sini saya tuliskan caranya ya, ini ya. Hasilnya 48 ini. Kemudian sama, kelas kedua pun begitu. Frekuensinya kali nilai tengahnya berapa. Lalu frekuensi kelas ketiga kali nilai tengahnya berapa. Setelah itu kesemuanya ini kita jumlahkan. Itu sigma kan jumlah ya. Oh, ternyata totalnya adalah 3.950. Kita bagi dengan banyaknya data ada 60. Oh, hasilnya adalah 65,83. Ini adalah rata-ratanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai modus. Nah, modus, untuk mencari modus itu kita perlu apa tadi? Nah, kita perlu LMO ya kan tadi, LMO, kemudian ditambah C ya kan, dikalikan dengan delta yang pertama dibagi dengan delta pertama ditambah dengan delta yang kedua. Ini delta ya, simbol delta begitu. Nah, untuk mencari modus gimana nih? Cari frekuensi yang paling tinggi itu yang mana? Oh, ini ya. Oh, berarti dia ada di kelas ke-6. Cari LM-nya, tepi bawahnya. Tepi loh ya, bukan batas. Oh, berarti tinggal ini batasnya kurang setengah wes. Oh, berarti 75 kurang setengah kan 74 setengah, ya kan? Kemudian ditambah C adalah panjang kelasnya. Sebenarnya nanti teman-teman bebas sih mau menggunakan atau mau menuliskan dengan simbol apapun, monggo. Yang penting nanti teman-teman nggak bingung C itu siapa. Nanti misalkan teman-teman tulisnya P itu siapa, nanti diinterpretasikan masing-masing. Oke, kemarin panjang kelasnya kan kita pakai yang ini ya, rumus Sturges itu ya. Hasilnya kan 13 kita taruh di sini. Kemudian delta yang pertama tadi apa? Delta yang pertama adalah selisih frekuensi kelas modus. Ini kan ya kelas ke-6 dengan frekuensi kelas sebelumnya. Oh, kita kurangin dengan sebelumnya. Ini kan 14 ya. 20 dikurangi 14 berapa? 6. Oh ya udah, kita tuliskan di sini berarti delta yang pertama 6. Di sini kan ada delta 1 juga 6 ya, tulis saja langsung. Kemudian delta yang kedua itu apa? Selisih kelas modus dengan kelas bawahnya. Gitu ya. Oh, ini kelas bawahnya di sini 6 ya. Berarti tinggal 20 dikurangi 6 ya. Oh, berarti sini 14. Wes, berarti tinggal disesuaikan aja. Di sini berarti
6 dibagi 20 ya. Hasilnya di sini 0,3. Nah, kemudian 0,3 kita kalikan dengan 13. 0,3 kita kalikan dengan 13, hasilnya yang mendekati 3,9. 3,9. Kemudian kita tambahkan dengan 74,5. Hasilnya 78, komanya ini kurang tepat ya, komanya 4. Oke, hasilnya adalah 78,4. Nah, ini kurang teliti ya, karena ini saya Oke, kita sudah benerin tadi bareng-bareng ya. Hasilnya 78,4 untuk modusnya. Nah, berarti kan ada di sini ya, 78,4 kan di antara 75 sampai 87. Oh, berarti sudah benar. Nah, ini adalah untuk contoh mencari modus. Oke, selanjutnya teman-teman bisa menggunakan data berikut. Silahkan digambar OGIF-nya, kemudian digambar juga histogram dan poligon frekuensinya, serta dicari yang seperti tadi, rata-rata serta modusnya. Oke, untuk materi pada pertemuan kali ini saya cukupkan. Silahkan dicoba dulu sebelum perkuliahan dimulai kalau bisa nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung di diskusi kelas kita. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.